Kalau takut terlambat kan ya namanya manusia ya Ustadz ya. Tapi kan kadang orang ngerasa berpikir gini, aduh lagi bengong-bengong di rumah Iya, subuh atau malam. iya. Kok takut mau tobat tapi waktunya tepat gak ya gitu. Jadi kayak ada limit-limitnya gak sih kalau mau tobat gitu, batas-batas waktunya sebenarnya selain yang tadi disebutkan sama Ustadz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Soni, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saking sayangnya Allah sama kita, Allah tidak memberikan batas waktu untuk bertaubat. Dan saking sayangnya Allah sama hambanya, taubat itu enggak membutuhkan waktu lama. Dan tidak membutuhkan waktu khusus. Subhanallah. Walaupun ada yang waktu utama untuk beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur perbanyak istighfar. Ya. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, artinya di waktu tahajud, sepertiga malam, malam yang terakhir. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, seperti yang disampaikan guru kita tadi, Ustadz Maulana, bahwasanya sebelum kiamat datang, sebelum nyawa dicabut, sebelum nyawa sampai di kerongkongan, itu sesuai dengan hadis baginda Nabi SAW. Dan kejadian ini diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran kepada Fir'aun, yang mana Fir'aun ini mengatakan la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Nah, Fir'aun sempat mengatakan, aku ini muslim ya Allah, aku bertobat kepadamu. Namun ternyata nyawanya sudah sampai di kerongkongan. Maka limit waktunya, yang penting jangan mati dulu lah. Yang penting jangan mati dulu. Subhanallah, ada teman-teman yang nanya gini, Ustadz boleh nggak sih kalau tobat sambal? Tobat, tapi ternyata besok nggak tahu kok keulang lagi dosanya. Tapi tobat lagi, boleh nggak sih kayak gitu? Justru seperti itu. Setiap kita berdosa maka kita bertaubat lagi. Setiap kita melakukan kesalahan maka kita bertaubat lagi. Yang penting kita ada taubatnya. Kalau tidak ada taubatnya maka inilah orang yang dalam keadaan kesombongan. Dia merasa bahwa dia akan hidup selama-lamanya. Saya mau kasih tahu bocoran sedikit buat teman-teman. Kenapa kok orang yang ajalnya udah sampai itu udah nggak diterima lagi tobatnya? Allah katakan dalam surah Qaf ayat 22, ba'da'an aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Kata Allah dalam Al-Quran, orang yang ketika tiba ajalnya itu fakashafna anka gita'ak, maka dibukakan tabirnya. Selama ini kita tidak melihat alam gaib, kita tidak melihat siksa kubur, kita tidak melihat apa itu pahala, kita tidak melihat langsung bagaimana bentuknya dosa, kita tidak melihat surga dan neraka, kita tidak melihat malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita tidak pernah melihat ruh kita. Ada nggak orang yang pernah tahu bagaimana tubuh ini bisa hidup? Nggak ada yang bisa melihat ruhnya. Tapi pada saat dicabut nyawanya, itu kelihatan semua. Kenapa orang tidak diterima lagi tobatnya pada saat itu? Karena bukan lagi keimanan. Tapi udah karena ngelihat langsung. Dan Allah sudah tidak terima ketika sudah dicabut nyawanya. Maka dari itu, jikalau ada teman-teman bertanya, waktu terbaik untuk bertaubat adalah di waktu sahur. Yakni waktu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ada waktu selain itu, waktu terbaik adalah waktu setelah kita melakukan kesalahan. Enggak lama setelah kita melakukan kesalahan langsung tersadarkan, ya Allah ini kesalahan nih, ini saya membuat Allah murka ini saya bermaksiat ini, saya mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu juga bertaubat setulus-tulusnya kembali kepada Allah. Urusan nanti ngulangin lagi, yang penting habis ngulangin ada taubatnya, dan yang penting bisa menjamin setelah ngulangin enggak mati. Ya, yang penting dia bisa jamin. Tapi nggak ada jaminan, gitu. Nggak ada jaminan kita meninggal dunia setelah kita taubat. Subhanallah. Siapa tahu belum sempat taubat sudah meninggal dunia. Maka dari itu jangan coba-coba untuk mengulang-ulangi. Namun taubat itu memang perlu untuk diulang-ulangi. Masya Allah. Ustadz yang tadi bilang waktu terbaik waktu sahur itu pas mau puasa maksudnya? Waktu sahur maksudnya sepertiga malam terakhir sebelum adzan subuh. Oh sebelum subuh. Sebelum berarti bukan pas subuh. kita mau sahur doang gitu. Tapi kalau dikatakan waktu sahur bisa jadi sih berarti besoknya puasa dong. Iya. Jadi gimana? Puasa sunnah. Bisa juga pada saat Ramadan. Gini, waktunya jam 2 ke jam 4. Oh itu waktu makan sahur tuh waktu Oh baik, Masya Allah. Biar clear ya jamaah yang ada di rumah ya. Tadi menarik juga tuh disebut tobat sambal. Karena tobat sambal kan identik dengan kesehari-harian tuh. Tapi nanti nih akan dibahas. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama Ustadz Bani. Allah memang maha membolak-balikan hati manusia Ustadz. Maksudnya hati suka kebolak-balik?
Aku ngerasa gitu sih. Begitu ya? Heeh. Mau tahu nggak jawabannya? Mau banget. Penasaran nggak nih? Penasaran banget. Apa Tapi coba? kita jawab setelah yang satu ini gimana? Yang satu ini ya kalau gitu ya. Ya udah deh, setelah yang satu ini dijawab sama Ustadz Bani, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah ya. Nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.